saya Abia Faira Putri, nomor urut saya 145. Saya sedikit akan membacakan pengertian Al-Quran. Ya, yang pertama itu pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara yaqra'u Quranan yang berarti bacaan. Hal itu dijelaskan sendiri oleh Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an fa idza qara'nahu fa'annabi Qur'an, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Menurut makna Al-Katan, kalamullahul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam malkuna abadu tibilawatih, artinya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Yang kedua, menurut Al-Jurjani, huwal munazzalu ala rasulil ma'tubi fil masahifil maqulu anhu taqalam mutawatir bila subha, artinya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Yang selanjutnya, menurut kalangan pakar fikih, usul fiqh dan bahasa Arab, kalamullahil munazzalu ala nabiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mu'jizil muta'abbadu tibilawatil mangkul bitilawatil mangkulu bitawatuzil ma'tubi fil masahifi min awwali suratil Qatihati ila suratin Nas. Kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad, lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari pengertian di atas ada beberapa bagian yang unsur terpenting, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah. Ucapnya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 4 menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu, bisikan dalam sukma dan isyarat yang cepat dan bersifat rahasia, disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak satu pun jin dan manusia dapat membandingkannya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Al-Isra ayat 88. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum. Kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad, lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari pengertian di atas ada beberapa bagian yang unsur terpenting, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah. Ucapnya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 4 menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu, bisikan dalam sukma dan isyarat yang cepat
dan bersifat rahasia disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak satu pun jin dan manusia dapat membandingkannya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Al-Isra ayat 88. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Saya di sini sebagai pemateri kedua, yaitu akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu dari saudari Abiah Fahira Putri. Saya di sini akan sedikit memaparkan yaitu mengenai nama-nama lain dari Al-Quran, ya, ataupun kitab suci Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yaitu memiliki arti pembeda. Nah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk yang kedua yaitu Al-Burhan. Al-Burhan di sini memiliki arti bukti yang menunjukkan kebenaran. Nah, ini pun terdapat pada surat An-Nisa ayat 179 yang dimana yaitu artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Untuk nama lain yang selanjutnya yaitu Alkitab. Alkitab memiliki arti tulisan ataupun buku. Nah, arti tersebut juga terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, maksud kitab di sini itu berarti tulisan, yaitu sebagai isyarat di mana bahwa Al-Quran ini memang diperintahkan untuk ditulis. Nah, nama lain dari Al-Quran yang selanjutnya yaitu Al-Huda. Al-Huda di sini memiliki arti petunjuk. Ini tidak jauh beda dari Al-Furqan. Nah, petunjuk di sini juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang dimana artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, nama lain dari Al-Quran yang selanjutnya yaitu Az-Zikir. Az-Zikir yaitu memiliki arti pemberi peringatan. Nah, terdapat pula pada surat Al-Hijr ayat 9 yang dimana artinya yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maksud dari pemberi peringatan tersebut yaitu memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Nama lain dari Al-Quran yang selanjutnya yaitu Al-Mau'idah yang memiliki arti pelajaran ataupun nasihat. Nah, terdapat juga pada Al-Quran surat Yusuf yaitu yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi di sini tuh memberikan pelajaran ya ataupun nasihat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kenalkan, nama saya Alvina Wulandari, nomor urut 147. Di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu Asyifa, obat atau penyembuh. Terdapat dalam surat Yunus ayat 57 dan Al-Hukm yang artinya peraturan atau hukum. Terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 37 dan Al-Hikmah yang artinya kebijaksanaan. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 39. At-Tanzil yang diturunkan terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 192. Terus Ar-Rahmat yaitu karunia terdapat dalam surat An-Naml ayat 77. Ar-Ruh yang artinya ruh terdapat dalam surat
Asy-Syura ayat 52. Al-Bayan, yaitu yang artinya penerang, terdapat dalam surat Al-Imran 138. Dan Al-Kalam, yang artinya ucapan atau firman, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 6. Dan Al-Busyra, yang artinya kabar gembira, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 102. Baik, perkenalkan, nama saya Alia Yulika Indriana Priasti, nomor urut 148. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari yang dibacakan oleh pemateri ketiga, yaitu pemateri selanjutnya tentang pengertian hadis. Hadis atau al-hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru, atau lawan dari al-qadim, yaitu lama, artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Seperti orang yang baru masuk memeluk agama Islam. Hadis juga sering disebut dengan al-khabar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sama maknanya dengan hadis. Hadis dengan pengertian khabar sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Tur ayat 52, Quran Surat Al-Kahfi 18, dan Quran Surat Ad-Duha 93. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup memiliki banyak fungsi, antara lain yaitu 1. Sebagai bukti atas kerasulan Muhammad SAW. 2. Sebagai pedoman hidup manusia untuk membedakan yang baik, membedakan yang hak dan yang batil, Al-Furqan. 3. Sebagai peringatan al-zikir manakala manusia lalai dalam menjalankan syariat yang diturunkan Tuhan. 4. Sebagai pemberi keterangan penjelasan bayin ketika manusia mengalami kebuntuan dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi, dan sebagai petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariat, dan akhlak. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Amelia Resti, nomor urut 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis besar ada 4 fungsi makna hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, posisi hadis memperkuat keterangan Al-Quran atau disebut takkid. Yang kedua, hadis sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Quran. Penjelasan yang diberikan ada 3 macam, yaitu yang pertama, memberikan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau disebut tafsil al-mujamal. Yang kedua, hadis menghususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum, yang disebut tafsil al-am. Yang ketiga, membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran yang disebut taqyid al-mutalak. Nah, fungsi hadis yang selanjutnya yaitu hadis mencabang dari pokok dalam Al-Quran yang disebut ta'rid al-as. Yang keempat, menciptakan hukum syariat tasyri yang belum dijelaskan oleh Al-Quran yang disebut bayan tasyri. Selanjutnya, bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ini ada 5. Yang pertama, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis hammi, dan hadis ahwali. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syara, peristiwa, dan keadaan baik yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak, maupun yang lainnya. Yang kedua, hadis fi'li. Segala yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perbuatannya yang sampai kepada kita. Yang ketiga, hadis takriri. Segala hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Hadis Nabi yang datang, hadis yang berupa ketetapan Nabi yang datang dari sahabat-sahabatnya, yaitu 4. Hadis hammi. Hadis
yang berupa hasrat Nabi SAW yang belum terrealisasikan, seperti hasratnya berpuasa tanggal 9 Asyura. Yang kelima, hadis ahwali, hadis yang berapa hal ihwal Nabi SAW yang menyangkut keadaan fisik, sifat, dan kepribadiannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Muawanah, NPM 1801011021, nomor urut 150. Saya pemateri ke-6 yang akan membahas tentang kedudukan Al-Quran dan hadis dalam studi keislaman. Dengan adanya Al-Quran, maka muncullah berbagai ilmu pengetahuan Islam karena ingin memahami isi kandungan Al-Quran. Orang menciptakan ilmu tafsir karena ingin mengerti maksud Al-Quran. Orang bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan penjelasan atau perbuatan Nabi atau penetapannya menjadi penjelasan maksud Al-Quran. Dengan demikian, muncul ilmu hadis karena ingin membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Muncullah ilmu nahwu atau sorof. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Quraisy Shihab, terdapat jiwa ayat-ayat yang mendorong terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu agama. Yang pertama, teologi Islam, yang kedua, ilmu hukum fikih, yang ketiga, ilmu tasawuf, dan yang terakhir, filsafat Islam. Materi selanjutnya yaitu ranah-ranah penelitian dalam studi Al-Quran hadis dan pembelajarannya. Ranah-ranah penelitian atau ruang lingkup penelitian yang bisa dikaji di dalam Al-Quran hadis adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran hadis, baik berupa ilmu agama seperti tafsir dan ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, seperti balaghah dan i'rab, dan Quran, dan masih banyak yang lainnya. Namun secara garis besar, pokok bahasan penelitian dalam studi Al-Quran hadis dan pembelajarannya menjadi dua pokok bahasan, yaitu tentang ilmu yang berhubungan dengan riwayat, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan, tempat, dan waktu turunnya, dan sebab turunnya, serta tentang ilmu yang diperoleh dengan penelaahan secara mendalam lafaz yang asing serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, baik penelitian yang dilakukan yang mengarah atau tertuju pada ranah kajian Al-Quran yang di dalamnya banyak sekali komponen-komponen yang bisa dikaji dan ditelaah secara mendalam dan menyeluruh. Namun dalam penelitian ini akan difokuskan hanya untuk beberapa kajian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Iza Azuri dari nomor urut 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dan asbabun wurud. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang dijadikan landasan kehidupan bagi umat Islam. Segala hukum bersumber dari Al-Quran, baik yang bersifat pribadi ataupun yang berhubungan dengan masyarakat. Al-Quran merupakan pembahasan yang menarik untuk selalu kita kaji, baik dari segi maknanya, kandungannya, ataupun sejarah munculnya. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa membaca dan menulis pada waktu itu, yang pada waktu pemunculnya menjadi polemik yang cukup besar di kalangan bangsa Arab. Mereka tidak mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Mereka atau yang disebut orang kafir menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan yang dibuat Nabi Muhammad untuk mengambil hati mereka. Bahkan mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah perbuatan atau hal sihir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun setelah proses yang cukup lama ini, akhirnya Al-Quran terkumpul ke dalam satu mushaf yang pada waktu pertama kemunculannya pendapat penolakan dari berbagai pihak, dan penulisnya masih berupa lembaran-lembaran dan dengan sistem penghafalan. Namun setelah agama Islam berjaya, tindakan pembukuan Al-Quran dilakukan karena cakupan atau penyebaran agama Islam sudah sangat luas, sehingga Al-Quran dibukukan dan disebar
ke semua daerah yang menjadi penyebaran agama Islam agar menjadi panduan yang relevan bagi semua kalangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Desi Astari, nomor urutnya 152. Baik, saya di sini akan menjelaskan metode penafsiran Al-Qur'an. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, banyak metode atau analisis yang digunakan oleh para pesafir Al-Qur'an. Metode yang digunakan dari berbagai sudut pandang bukan hanya mengacu kepada teks atau lafaz saja, namun juga secara maknawi. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, para musyafir menggunakan metode yang sesuai dengan sudut pandang yang mereka inginkan, namun tetap dalam kaidah yang ada dalam penafsiran Al-Qur'an. Karena penafsiran merupakan kemampuan yang digunakan manusia, sehingga dalam memahami teks ataupun ayat yang ada dalam Al-Qur'an perlu digunakan pedoman yang ada. Penafsiran Al-Qur'an termasuk ke dalam penelitian karena menggunakan akal manusia atau pengetahuan yang manusia miliki. Walaupun dalam penafsiran ada yang hanya menggunakan ayat saja, itu juga termasuk ke dalam pengetahuan yang digunakan manusia dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam metode penafsiran yang sering digunakan ada 4 macam yang terkenal di Indonesia, yang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penafsiran yang dilakukan di Indonesia bukan hanya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia saja, namun ada juga karya-karya tafsir yang menerjemahkan dan menafsirkan ke dalam bahasa lokal, seperti misalnya bahasa Jawa. Namun penelitian ini dirasa masih kurang kompeten karena menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa lokal. Dikhawatirkan akan terjadi banyak penyimpangan karena dengan menafsirkan ke dalam bahasa Jawa ditakutkan kesalahan dalam penafsiran akan fatal, karena takut adanya dugaan-dugaan penafsiran yang berkepentingan dalam menafsirkan Al-Qur'an tersebut. Olehnya itu, untuk menafsirkan Al-Qur'an, seseorang harus memperhatikan aspek-aspek bahasa Al-Qur'an serta kolerasi atau al-munasabah antar surat, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah. Baik, itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama Dwi Masuri, nomor urut 153. Saya akan menerangkan tentang metode kritik hadis. Hadis bagi umat Islam menempati urutan kedua sesudah Al-Qur'an karena di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW, juga karena fungsinya sebagai penjelas bagi ungkapan-ungkapan Al-Qur'an. Kebutuhan umat Islam terhadap hadis sebagai sumber ajaran agama berpusat pada teks matan hadis. Hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kita harus memberikan perhatian yang khusus karena hadis merupakan sumber dasar hukum Islam nomor 2 setelah Al-Qur'an. Tidaklah seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Nabi pernah melarang sahabat untuk menulis hadis, tetapi dalam perjalanannya hadis ternyata dibutuhkan untuk dibukukan. Telah timbul berbagai masalah pemalsuan hadis. Kegiatan pemalsuan hadis ini mulai muncul kira-kira pada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian pendapat sebagian dari ulama hadis pada umumnya. Proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama karena proses yang panjang, maka diperlukan penelitian hadis sebagai upaya kewaspadaan dari adanya hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jumlah kitab hadis yang banyak dengan model penyusunan yang beragam. Banyaknya metode memunculkan kriteria yang berbeda mengenai hadis. Terkadang hadis hanya mengumpulkan atau menghimpun hadis, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Telah terjadi periwayatan secara makna, hal ini dikhawatirkan adanya keterputusan sumber informasinya. Ilmu hadis sesungguhnya terarah pada matan hadis, sedang yang lain berkedudukan sebagai pengutipan, pemeliharaan teks, dan kritiknya. Sekian.